Yahobu, Salam. Perkenalkan, nama saya Nurdeli Mazega, salah satu guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di SMP Negeri 1 Hilidungo. Nah, kali ini saya akan mempraktekkan video penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam mata pelajaran agama Kristen dan budi pekerti pada materi indahnya mengampuni. Nah, ayo kita simak video pembelajaran saya hari ini. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang bisa berbeda-beda, meliputi kesiapan belajar, minat, potensi, atau gaya belajar. Nah, perlu juga kita ketahui, gaya belajar siswa ada 3, yakni yang pertama, gaya belajar visual adalah gaya belajar yang lebih banyak memanfaatkan penglihatan. Yang kedua, gaya belajar auditori. Artinya, gaya belajar auditori ini mengandalkan pendengaran untuk dapat memahami dan mengingat informasi yang diberikan oleh guru. Ketiga, gaya belajar kinestetik. Artinya gaya belajar yang lebih mudah menyerap informasi dengan bergerak, berbuat, dan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar siswa dapat mengingatnya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat, kuat. Kegiatan pembelajaran di kelas diawali dengan salam, nyanyi, dan juga berdoa. Kemudian mengecek kehadiran murid. Setelah mengecek kehadiran murid, saya mengajak murid untuk melakukan ice breaking sebelum pembelajaran dimulai untuk membuat aktivitas belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan dan membuat murid bersemangat untuk belajar. Kemudian menyampaikan topik materi dan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami semua mengenai Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Engkau. Engkau telah menjaga kami dari kematian hingga kami. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Ketua. Apakah anak-anak kami semua hadir hari ini? Hadir, Bu. Ya, dengarkan namanya ya. Abdiel. Aldi, Bu. Ya. Nah, untuk anak-anak kami, apakah sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran hari ini, maka kita akan ice breaking dulu. Silakan berdiri. Silakan mengikuti gerakannya ya. Indahnya mengampuni. Nah, adapun tujuan pembelajaran ya dalam materi ini yaitu menyebutkan teladan Yesus dalam hal mengampuni, menyebutkan arti mengampuni, dan menjelaskan alasan manusia mengampuni sesama. Nah, di kurikulum Merdeka ini, di awal kegiatan pembelajaran, biasanya saya melaksanakan asesmen diagnosis kognitif bertujuan untuk mengetahui kemampuan dasar murid dalam topik sebuah mata pelajaran. Siapakah yang bisa menjelaskan atau siapa yang bisa menyebutkan apa arti mengampuni?
Setiap murid lahir dari latar belakang yang berbeda-beda. Hal itu memungkinkan terjadinya keberagaman karakteristik dan kebutuhan dalam menerima pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga tercipta pembelajaran yang bermakna pada murid, bisa mengembangkan potensi mereka sesuai dengan kesiapan minat dan juga profil gaya belajar murid tersebut. Pada video, saya sedang melaksanakan gaya belajar auditori, di mana saya sebagai guru menjelaskan materi pembelajaran kepada murid yang menyukai gaya belajar auditori. Silakan amati video yang Ibu tayangkan melalui proyektor. Ini contoh mengampuni sesama. Silakan diamati. Kemudian, saya melaksanakan gaya belajar visual, di mana dalam pembelajaran saya juga menayangkan sebuah video yang bertujuan untuk memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada murid yang menyukai gaya belajar visual. Selain itu, memudahkan murid untuk memahami pembelajaran yang saya terangkan. Bagaimana, sudah diamati? Sudah dilihat videonya? Sudah, Bu. Nah, siapa di antara anak-anak kami yang bisa menjelaskan apa yang dilihat dari video tersebut? Silakan. Tepuk tangan untuk EKS. Saya amati tadi di atas tentang Tuhan Tuhan sedang memberitakan tentang Tuhan di bait Allah. Tiba-tiba para nabi membawa pergi, tiba-tiba para nabi datang dengan membawa soal perempuan dan mereka berkata kepada Tuhan. Ya, tepuk tangan. Sudah jelas kan? Sudah. Sudah jelas? Sudah dipahami? Tentang indahnya mengampuni? Jadi luar biasa. Tepuk tangan. Nah, selanjutnya untuk anak-anak kami semua, untuk lebih memahami lagi atau lebih mengetahui lagi tentang indahnya mengampuni ini, maka Ibu kasih kesempatan di antara anak kami. Dan yang terakhir, saya melaksanakan gaya belajar kinestetik, di mana saya melakukan praktik menyuruh murid ke depan, menjelaskan materi, dan melakukan praktik secara berkelompok, bagaimana caranya mengampuni, dan maju ke depan kelas untuk mempraktikkannya. Sehingga, murid yang suka gaya belajar kinestetik lebih memahami tentang materi yang disampaikan. Yaitu memaafkan seseorang yang telah berbuat salah kepada kita dan tidak membenci-bencinya lagi. Demikianlah yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Kedua, saya ingin meminta maaf karena saya telah membenci kamu. Ya, nggak apa-apa. Jadi kita jangan berusaha lagi ya. Nah, jadi itulah salah satu contoh bagaimana cara mengampuni teman yang sudah punya salah kepada kita. Sudah mengerti semua? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita masuk pada kuis. Sebelum pembelajaran selesai, murid diajak untuk melaksanakan kuis di platform Mentimeter. Website Dengan menggunakan laptop, murid diberikan link untuk mengakses platform Mentimeter dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan melalui papan Mentimeter. Hasil jawaban ditampilkan pada slide di depan kelas sehingga murid dapat melihat jawaban dari teman-temannya. Murid di kelas kelihatan sangat tertarik dalam menggunakan platform Mentimeter. Karena ini sesuai hal baru, murid juga sangat bersemangat dalam berinteraksi selama proses pembelajaran dengan menyampaikan jawaban-jawabannya melalui papan Mentimeter.
Pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan sangat menginspirasi bagi saya untuk melakukan pembelajaran tersebut di dalam kelas. Pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas dapat melayani seluruh karakteristik murid yang berbeda-beda. Murid bisa mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minatnya. Di akhir pembelajaran, guru kembali mengajak murid untuk bernyanyi dan berdoa.